Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Setelah kita bahas tentang tazakawi, konsep pengasuhan dan konsep penjaminan mutu KMI, overview kurikulum, dan nanti malam mulai masuk ke teknis pembahasan mekanisme kerja dan RAB. Kita siang ini akan bahas tentang good to great, dari baik menuju hebat. Sebetulnya ini judul buku. Ada sebuah buku berjudul Good to Great, ditulis oleh Jim Collins. Ini buku yang amat sangat fenomenal di Amerika, dan buku ini adalah hasil dari sebuah riset yang meriset perusahaan-perusahaan hebat di dunia pada tahun 2000-an. Nah, riset ini panjang, sekian tahun diriset oleh Jim Collins, hanya untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang awalnya bagus-bagus aja, good companies, itu melakukan suatu lompatan sehingga menjadi perusahaan yang hebat, great companies. Ini pertanyaan pertama, masalah pertama yang dijawab oleh riset ini. Bagaimana perusahaan yang awalnya bagus lalu melakukan lompatan sehingga menjadi perusahaan yang hebat. Yang kedua, mengapa perusahaan-perusahaan itu berhasil melakukannya sedangkan ada perusahaan lain yang tidak berhasil? Cuma dua pertanyaan aja, tetapi diriset oleh Jim Collins dengan sangat teliti, dan hasil risetnya dibukukan. Dan saya sudah beli buku ini sejak 4 tahun yang lalu dan sudah saya baca, yang versi Inggrisnya maupun versi Indonesianya. Yang versi Inggrisnya saya beli kalau nggak salah di Inggris, buku ini aslinya. Kemudian saya baca dan akhirnya saya meyakini bahwa ini perlu saya sampaikan kepada guru-guru semua. Nah, saya akan bicara teori-teori good to great ini, dan bagaimana nanti teori-teori good to great ini diterapkan di dalam pesantren kita. Kita ingin menjadi great pesantren. Not just a good pesantren, but how to become a great pesantren. Sama dengan Jim Collins tadi. Why some companies make the leap and others do not make that? Kan itu. Ini nanti akan terjawab. Good to great itu punya 6 konsep. Jadi kenapa orang dari good menjadi great? Kenapa perusahaan itu dari good jadi great? Ternyata jawabannya 6. 6 itu dari bawah ya, atau dari atas? Dari atas boleh. Pertama, adanya 5 level kepemimpinan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua, siapa, kemudian apa. First who, then what. Kira-kira gitu. Yang ketiga, mengkonfrontasi fakta. Yang keempat, konsep bertahannya landak. Tahu landak? Landak itu yang bulunya duri itu. Landak itu kalau bertahan kan cuma cukup begini aja. Bahkan harimau aja nggak bisa makan dia. Begitu ada mau nerekam, dia cukup dengan mengembangkan diri, selesai. Musuh nggak akan datang. Tantangan nggak bisa menyerang dia.
Ini konsep, ini teori. Kemudian kultur disiplin, dan yang keenam adalah teknologi percepatan. Nah, 6 konsep yang membuat perusahaan itu dari good menjadi great, itu ternyata basisnya adalah disiplin. Ada 3 level, 3 layer of discipline. Pertama adalah people discipline atau discipline people. Orang yang terdisiplinkan atau discipline of people. Jadi bagaimana mendisiplinkan orang? Orangnya dulu disiplinkan. Yang kedua adalah discipline thought. Cara berpikir yang terdisiplin atau bagaimana cara mendisiplinkan cara berpikir. Dan yang ketiga adalah discipline action. Disiplin dalam tindakan, tindakan yang terdisiplin. Jadi disiplin orangnya, disiplin berpikirnya, disiplin bertindaknya. Kita akan bahas masing-masing ini. Ya, first who, then what. If you begin with who rather than what, you can more easily adapt to a changing world. Jadi kalau kalian memulai dari who, bukan sekedar dari what, kamu akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah atau perubahan dunia ini. Kita akan bahas. Pertama, level 5 kepemimpinan. Jadi level 5 kepemimpinan itu adalah kepemimpinan ideal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membawa perusahaan dari good to great. Ini levelnya harus 5, nggak bisa level 3, 4, 2, nggak bisa, harus 5. Level 5 itu apa? Level 5 itu adalah pemimpin yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati pribadi dan tekad profesional yang kuat, dan lebih mementingkan keberhasilan organisasi daripada ego pribadi. Jadi kalau pemimpinnya di perusahaan itu dia rendah hati, terbuka, mau mendengarkan masukan, dikombinasikan dengan tekad yang kuat dan lebih mengutamakan keberhasilan organisasi daripada pribadinya, itu kepemimpinan level 5. Kalau di perusahaan ada pemimpin yang seperti itu jumlahnya banyak, dia akan jadi great. Kata Jim Collins. Yang kedua adalah first who, then what. Orang yang tepat, kemudian arahnya ditujukan. Jadi ternyata bukan what dulu, tapi who dulu. Apa kata Jim Collins? Penting merekrut dan mempertahankan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah. Jadi orangnya dulu dibariskan. Nanti ada teori-teorinya. Mendapatkan orang yang tepat di dalam bus, orang yang salah suruh keluar dari bus, dan orang yang tepat duduk di kursi yang tepat. Jadi Jim Collins menganalogikan, ini bus mau berangkat. Sebelum berangkat, pastikan yang di dalam bus adalah orang yang tepat. Kalau orang nggak tepat, nanti mengganggu jalannya bus. Yang nggak tepat atau yang mengganggu bus, suruh turun dulu. Terus orang-orang yang dalam bus itu dipilih. Siapa yang duduknya di belakang supir? Siapa yang di samping supir? Siapa yang di paling belakang? Sebab komposisi tempat duduk itu menentukan bagaimana bus itu bisa sampai tujuan. Itu Jim Collins. Yang berikutnya adalah mengkonfrontasi fakta brutal, confront the brutal facts. Artinya begini, berani menghadapi kenyataan pahit dan tidak menghindari kebenaran. Jadi, wah kita ini kok menurun, kita gini, jangan lari. Apa sih? Ayo koreksi. Apa kekurangan kita? Terbuka. Jangan menghindar. Hadapin. Berani menghadapi fakta. Sebrutal apapun fakta itu. Kemudian, meskipun menyakitkan, lalu menciptakan budaya di mana kebenaran didengar dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, perusahaan itu harus mendengar
Apa ini? Membaca, menganalisis. Jadi nggak bisa sebuah keputusan diputuskan tanpa pertimbangan yang matang, nggak bisa. Dari mana pertimbangan matang itu? Referensinya harus kuat, harus banyak. Referensi itu bisa dari orang ahli, dari expertise, dari orang yang punya pengalaman, atau dari buku-buku, atau dari riset-riset. Baru kita mengambil keputusan. Yang keempat, konsep landa. Landa itu apa? Landa itu bertahan dia. Jadi kalau ada serangan jangan kita nyerang, enggak, cukup bertahan teks gitu. Sekali-kali kita kalau ada tantangan-tantangan yang bertubi-tubi, karena daya tahan kita kuat dan kita punya amunisi pertahanan pribadi yang kuat, landa itu punya ketahanan pribadi yang amat sangat kuat. Padahal hewannya lemah, kecil. Hewan yang lebih besar dari dia mudah diterkam oleh singa, harimau. Tapi landa sulit meskipun kecil. Kenapa? Karena dia punya mekanisme pertahanan diri yang luar biasa dan tidak mudah. Cukup musuh nggak bisa. Malah dia kena nanti macannya, harimaunya. Berikutnya adalah kultur disiplin. Memiliki budaya disiplin yang kuat, disiplin tindakan, pikiran, orang-orang disiplin. Kemudian teknologi. Apa kata Jim Collins? Teknologi tidak menciptakan transformasi good to great, tidak. Tetapi dengan mempercepat tapi teknologi itu dapat mempercepat momentum untuk menjadi great setelah perusahaan memiliki konsep landa dan disiplin yang kuat. Jadi kalau perusahaan itu sudah daya tahannya kuat dan perusahaan itu punya disiplin yang kuat, ditambah teknologi, itu dia akan jadi great. Ini teorinya Jim Collins. Nah, kira-kira begini nih. 5 level kemudian begini. Level pertama itu ya individu yang punya komitmen, kemampuan tinggi, memiliki produktivitas, berkontribusi tinggi dengan keahliannya, memiliki pengetahuan dan seterusnya. Oke, ada nggak di kita? Ada. Individu yang berkemampuan tinggi ada di kita. Yang berikutnya lagi, individu itu masuk dalam tim. Berarti timnya mampu memberikan kontribusi yang tinggi dan tim mampu bekerja dengan tim. Ada nggak di kita? Ada. Meskipun di sini masih agak kurang nih. Kita udah naik level nih. Level 2 udah kita lewati insya Allah. Sekarang level 3. Ada jenis manajer yang kompeten, yang mampu mengatur tim, mampu mengatur sumber daya yang ada secara efektif. Ada nggak di kita? Ada. Beberapa ada. Beberapa kadep, beberapa ada. Dia seorang manajer yang handal, mampu mengorkestrasi, ada. Sebetulnya kita udah ada di level 3. Level keempat, ada nggak pemimpin yang efektif, yang mampu memadukan komitmen dan tekad yang kuat untuk mencapai visi yang jelas. Ini kan butuh pemimpin. Di atasnya lagi butuh pemimpin. Apa? Pemimpin yang punya komitmen dan pemimpin yang punya tekad. Komitmen aja nggak punya tekad, buat apa? Tekad nggak punya komitmen. Dan ini pemimpin ini mampu memacu dan memicu tim untuk memiliki standar performa yang tinggi. Jadi di atasnya itu ada pemimpin yang nggak bisa, masih kurang, naik lagi, kurang, naik lagi, ini kurang, nggak bisa, saya mau yang begini. Ada nggak di kita? Ada. Harus ada. Kalau kita mau naik ke level 4. Kalau nggak ada pemimpin yang memacu untuk naik ke tingkat tinggi, ya udahlah, oh cukup, iya cukuplah, nggak bisa begitu, naik lagi, nggak bisa, ini naik lagi, harus ada. Nah, sekarang antum lihat aja Tazaka ini ada nggak? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, pemimpin yang mampu membangun performa hebat secara terus menerus melalui kombinasi yang paradoks. Maksudnya apa? Ini ada rendah hati orangnya, pribadi rendah hati. Tapi kalau sudah profesional, dia profesional. Ini kan paradoks. Biasanya profesional itu tinggi, tapi dia pribadinya apa? Sederhana, kalem, rendah hati, mau mendengar,
Tapi di sisi lain, dia punya etos profesionalitas yang tinggi. Kalau kita level 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini udah kita miliki, insya Allah kita from good to great. Ya, tinggal dianu aja, tinggal dianalisis aja itu. Atau mau kasih skor, boleh. Masing-masing level skornya sampai 5. Di level 1 kita punya berapa skornya? Dia masing-masing antum punya penilaian. Oke, segini. Level 2 skornya berapa? Kasih skor aja. Oh, ini kayaknya level 2 ya 3 lah. Level 3 ini ya 3 lah gitu. Level 4 apa? Level 4 ada ya 3 lah. Misalkan gitu. Oh, tuh ini level 1 udah ada, ini kita udah 5 nih. Karena memang individunya bagus-bagus. Kerja timnya level 2 gimana? Oh, bagus ini, udah masuk 5. Bikin aja scoring gitu. Nah, puncaknya level 5 itu, pemimpin yang efektif dapat mendorong perubahan yang positif dari yang baik jadi luar biasa. Jadi ada effectively leaders. Itu. Nah, sekarang kita bahas nomor 1. Pemimpin yang paling tinggi atau kepemimpinan yang tinggi, anggap aja kita udah ada di level 5. Kita udah level 1 udah kita penuhi, level 2 udah 3, 4, 5. Anggap aja kita udah 5. Maka yang dibutuhkan apa di puncak level itu? 1, kerendahan hati. 2, tekadnya kuat. 3, fokus pada hasil organisasi, bukan hasil individu. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, membangun pemimpin penerus. Nah ini. Jadi kalau kita mau berada di level 5, berarti harus punya 5 sifat ini, 5 karakteristik ini. Nah 5 itu kita jelaskan. Pertama, mengkombinasi kerendahan hati dan tekad. Yaitu memiliki kerendahan hati pribadi, tidak sombong, tidak egois. Lebih mementingkan keberhasilan organisasi daripada pengakuan pribadi. Di sisi lain, mereka memiliki tekad profesional yang kuat untuk mencapai tujuan. 1 tuh. Yang kedua, fokus pada organisasi. Memprioritaskan kesuksesan organisasi di atas kepentingan pribadi. Membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk perusahaan. Bahkan jika perlu, kalau itu harus dengan mengorbankan kepentingan pribadi, lakukan. Ini kalau kita mau berada di level 5. Ya, saya ulangi ini. Memprioritaskan kesuksesan organisasi di atas kepentingan pribadi. Membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk organisasi, meskipun andai kata di dalam mewujudkan itu harus mengorbankan kepentingan pribadi. Lakukan. Itu baru kita akan di level 5. Berikutnya apa? Tanggung jawab dan akuntabilitas. Mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan organisasi, tetapi memberikan pujian kepada tim yang sukses. Membangun budaya akuntabilitas di mana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi mengambil alih semua resiko. Ini kenapa turun? Ini kenapa enggak ini? Sini, kumpul. Sini. Enggak boleh gagal. Kita selesaikan. Nah, itu mengambil resiko. Enggak bisa. Biar aja lah. Oh, toh juga mereka enggak bisa begitu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ada tim yang sukses, ya dipuji. Nah, bagus nih, berhasil nih. Kita harus berarti level itu. Baru yang terakhir, membangun fondasi yang kuat. Apa artinya? Fokus pada membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang, bukan jangka pendek. Dan itu artinya harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru berikutnya. Itu kita akan berada di level 5 kalau ini dipenuhi. Nah sekarang Tazakawi ini menuju ke sana sebetulnya. Kenapa kita harus ada visi misi, platform, panca jangka, panca jiwa, 3 strategi, moto, prinsip-prinsip kerja,
lalu ada values, ada sistem, ada SDM, ada sarpras, ada kepemimpinan, kan semuanya sedang menuju ke grit. Bukan sekedar good, tapi menuju ke grit. Nah, yang kedua, first who, then what. Siapa, baru apa. Nih, penjelasannya begini. Mencari orang yang tepat dalam tim, baru tentukan tujuannya. Itulah kenapa setiap tahun diawali dengan pembagian tugas dulu. Yang penting itu timnya dulu, bukan program kerjanya baru cari tim. Enggak, timnya dulu. Orangnya dulu yang dicari. Baru setelah itu jelas ya, bagianmu ini ya, nih arahnya, jalankan. Kata Jim Collins begini, nggak usah repot-repot. Kalau mau bis ini sampai ke tujuan bawa penumpang, gampang, cari sopir yang handal. Sopir yang handal itu dia, ini ya, kita ke Jakarta jam sekian, alamatnya ini, tinggal tidur sampai itu. Ibaratnya. Tapi kalau Anda mencari sopir yang nggak tepat, dia nggak akan sampai ke tujuan. Betapapun hebatnya bus itu. Jika timnya terdiri dari orang hebat, tidak perlu khawatir melakukan apa. Kalau sopirnya udah profesional, udah hebat, kan enak kita di dalam bis itu. Nggak perlu banyak ini itu, udah hebat. Maka yang pertama kali tentukan orangnya dulu. Berikutnya, jika suatu perusahaan atau tim terdiri dari orang-orang yang tepat, dan yang nggak tepat, yang itu singkirkan aja, parkirkan, maka mereka akan menuju ke tempat yang hebat. Kata Jim Collins. Lalu orang-orang yang membangun perusahaan hebat sadar betul bahwa penghambat pertumbuhan itu bukan teknologi. Jadi harus dipahami, teknologi nggak menghambat kita. Pasar nggak menjatuhkan kita. Kompetisi, kita bangkrut karena kompetisi. Enggak. Kata Jim Collins, enggak ada rumusnya. Kita bangkrut karena produk kita nggak berkualitas. Ternyata juga tidak. Kita bangkrut karena kita nggak menguasai teknologi. Ternyata tidak. Kata Jim Collins bukan itu. Apa? Yang utama itu adalah bagaimana perusahaan mampu mendapatkan dan mempertahankan cukup banyak orang yang tepat. Itu persoalannya. Jadi ternyata kata Jim Collins, perusahaan mundur itu karena orangnya yang nggak tepat. CEO BlackBerry itu kan stres. Ketika kemudian Android dan Samsung tumbuh, dia nggak sadar. Ternyata disalep dia, wuss. Itu. Saya pernah kirim videonya ke Pak Amin dan tim itu. Nih pelajari bagaimana BlackBerry yang dulu sangat berjaya mundur, sekarang Android masuk. Coba amati itu pergeserannya itu. Nah itu akhirnya baru sadar. Diganti dengan CEO yang lain, tumbuh sekarang. Kalau sudah begitu, maka berikutnya orang yang tepat. Kalau orang-orang udah tepat, udah tepat semua, orang yang tepat tidak perlu dimotivasi untuk bekerja lebih serius. Maksudnya begitu. Kenapa? Mereka udah paham, udah tepat. Mereka akan termotivasi dengan dirinya sendiri. Yang harus dilakukan adalah menjaga motivasi mereka tidak surut. Jadi perusahaan tuh kalau orangnya hebat semua, orangnya tepat semua, perusahaannya itu tenang. Kenapa? Nggak perlu banyak motivasi, nggak perlu banyak pengarahan. Kenapa? Mereka sudah termotivasi dengan diri sendiri. Nah, tinggal perusahaan menjaga ritme aja. Berikutnya, masih ragu untuk merekrut orang yang tepat? Jangan rekrut, kata Jim Collins. Terus gimana? Cari lagi. Nggak ketemu, jangan rekrut, cari lagi. Nggak ketemu, cari lagi. Nggak ketemu, cari lagi. Sampai ketemu, baru Anda akan grit. Jadi nggak bisa daripada mendingan gitu. Nisbatan mafi lah bahasa. Nah, ini yang membuat perusahaan nggak jadi grit. Cari dan pertahankan, cari yang bagus dan bertahan
pertahankan orang yang tepat. Ini untuk manajer. Tapi kalau untuk level operator nggak apa-apa, yang penting dia mau bekerja. Jadi untuk manajer tidak boleh tidak. Harus orang yang clear, orang yang performnya tinggi. Tapi kalau untuk yang operator ya nggak apa-apa, yang penting dia mau. Tapi level manager nggak bisa kalau nggak performanya tinggi. Kata Jim Collins, satu-satunya cara menghargai orang yang berprestasi, kata Jim Collins, ini penting nih, bagus nih, adalah dengan tidak membebani mereka dengan orang yang tidak berprestasi. Menghargai orang itu, orang yang berprestasi adalah jangan kasih dia beban orang yang nggak berprestasi. Dengan kata lain, di perusahaan semuanya harus berprestasi, nggak boleh ada yang nggak berprestasi, kan gitu kan? Nah, yang terakhir apa kata Jim Collins? Rumusnya begini. Anda cukup merekrut 5 orang, tapi sama dengan mempekerjakan 10 orang. Jadi 5 orang ini ukurannya sama dengan 10 orang. Ya. Jadi Pak Amin cukup cari 5 karyawan yang bobotnya sama dengan 10 karyawan. 1 orang 2 karyawan. Kan ini kan wanasu alfun kawahid wahidun kal alfi in amru anak, kan maksudnya begitu kan? Tapi bayarnya 8 orang. Jadi kok begitu? Ya, yang 5 orang itu dinaikkan. Jadi kamu bayar orang 10 orang. Pekerja Pak Amin. 10 kali 1 juta berapa? 10 juta. Enggak, kamu rekrut 5 orang. Harusnya berapa? 5 juta kan? Enggak, 8 juta. Yang 3 juta itu dibagi 5 orang lagi. Mendingan kamu 5 orang bayar 8 juta sama dengan kamu mempekerjakan 10 orang daripada kamu mempekerjakan 10 orang 10 juta. Paham Pak Amin? Ini kata Jim Collins, bukan kata saya. Nah, first who then what itu ya ini kan di kita. Siapa who-nya? Ya ini. Profil kader ini who. Terus kompetensi leader. Kompetensi leader itu apa? Ini kemampuan bicara, komunikasi. Ini harus mampu berkomunikasi dengan baik leader itu. Terus bisa memanage konflik. Terus bisa melakukan perubahan kepemimpinan. Kemudian bisa memutuskan satu masalah. Itu baru leader. Kemudian yang ketiga adalah corporate culture. Perusahaan itu mulai sistem, bukan mengelola orang. Sekarang kalian lihat, pabrik mobil itu yang dikelola sekarang lebih banyak ngelola orang atau ngelola mesin? Mesin kan? Yang masang mesin, yang masang baut, yang masang pintu, yang ngecat itu orang atau mesin? Mesin. Tapi mesin dihasilkan dari orang yang merancang. Kenapa bisa presisi? Jadi perusahaan hebat itu bukan ngelola orang, tapi ngelola sistem. Ya, itu. Maka perusahaan good to great itu membangun sistem, mempekerjakan orang dengan disiplin pribadi yang tinggi, tidak perlu dikelola lagi. Itu perusahaan mobil itu orangnya bekerja dengan penuh dedikasi. Itu yang bagian finishing control itu dia ngontrol betul itu. Nggak boleh ada bergelombang catnya apa, itu ngontrol betul itu. Antum lihatnya di YouTube itu. Dia tidak boleh lengah. Karena mobilnya jalan terus. Dia hanya punya waktu sekian detik. Itu yang masang baut. Iya kan? Mobil kan jalan tuh, pakai robot kan? Tek tek tek. Dia cuma tinggal klek 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 klek. Sekali dia abai 5 detik lewat nih mobil nih. Ada satu baut yang dia nggak pegang. Nah, orang kalau nggak punya disiplin, ini lewat. Tapi kalau punya disiplin, fokus dia, nggak bisa. Ini tanggung jawab saya, ini pekerjaan saya, disiplin. Perusahaan hebat bukan hanya fokus pada apa yang harus dilakukan. Perusahaan hebat itu lebih fokus kepada disiplin
apa yang jangan dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apa kata CEO Nusor, ini sebuah perusahaan besar juga di Amerika, 20% sukses kami adalah karena teknologi baru. 80%-nya karena budaya perusahaan. Makanya ada Toyota Way, ya kan? Ada Microsoft Core Principle misalnya, itu kan budaya perusahaan. Nah, kita punya ini budaya perusahaan kita. Sekarang soal disiplin. Apa kata Jim Collins? A culture or discipline is not a principle of business. It's not a principle of business. It is a principle of greatness. Jadi kultur disiplin itu bukan sekedar prinsip bisnis, dia prinsip untuk menjadi hebat. Nah, di kita ini saya berkali-kali nyampaikan ini. Alat kerja di pondok ini ada 3. Otot, otak, dan sistem. Saya sampaikan ke kadep-kadep. Departemenmu di mana? Banyak di ototnya, atau di otak, atau di sistem? Kalau departemennya masih banyak di otot, berarti dia masih levelnya level paling belakang gitu. Harusnya otot sedikitnya aja, kemudian otak yang bekerja, otaknya menghasilkan sistem. Contoh, Pak Amin, setelah kamu bikin cashless, apa dampaknya? Berapa pekerjaan yang selesai dalam waktu yang amat sangat cepat setelah kita menciptakan sistem cashless? Itu efektivitas. Orang yang harusnya duduk 3 jam, ngitung uang, catatan, nulis segala macam, sekarang orang cukup dalam waktu 2 menit, 3 menit, uang udah terhitung. Kenapa? Karena sistem yang menghitung. Tapi sistem dihasilkan oleh apa? Otak. Sehingga otot udah gak ada lagi, Pak Amin. Udah tinggal dikit aja otot itu. Otot itu masang kabelnya. Nah gitu, Pak Amin. Ngecek AC mati apa enggak, wifi mati kenapa, gitu itu aja. Otot yang gitu-gitu aja, jangan banyak di otot. Saya mau tanya lagi, dengan adanya AIS kita, sistem AIS, teknologi kita, berapa banyak pekerjaan selesai? Maka semakin kita ini menciptakan sistem, itu akan semakin efektif. Sehingga waktu kita, bukan berarti gini, jangan dibalik. Karena ada cashless, karena ada sistem, berarti semua pekerjaan diselesaikan oleh sistem, oleh aplikasi, oleh mesin. Maka tidur kita lebih panjang. Enggak. Tidurnya sama. Hanya pekerjaan yang tadinya 3 jam, selesai 5 menit. Lalu sisanya 2 jam 55 menit untuk apa? Untuk mengerjakan yang lain. Apa kata Jim Collins? Bikin sistem baru lagi. Nanti sistem baru lagi akan meringkas pekerjaan lagi. Sisa lagi. Apa? Bikin sistem baru lagi. Terus gitu. Sehingga ini akan jadi great perusahaan ini. Nah ini kita udah punya lah ini prinsip kerja. Ini kan sebenarnya menuju to great. How to be a great company. A great pesantren. Prediksi, ya kan? Nah sekarang ini udah prediksi. Kalau tadi pagi kan nggak ada prediksi. Udah ada prediksi. Ini nanti perlu layar di situ, TV di situ, diprediksi. Maka antisipasinya apa? Selesaikan sebelum jam mulai. Kan begitu. Ini kayaknya bakal tumpah nih. Ini prediksi. Ini kalau beban gini akan tumpah. Oh, antisipasi. Dan begitu. Ini sesi ini dihadiri oleh 5 orang. Itu prediksi. Berarti yang akan di panggung 5 orang. Jelas itu. Dilihat kursinya, cuma 4, antisipasi, kasih kursi 5. Tadi kursi yang ngambil Pak Bisri ya. Nah, jadi seklim banyak tapi fokusnya sama. Seklim itu jangan melihat yang sama. Satu melihat utara, satu selatan, satu barat, satu timur. Dan semuanya korek semua. Apa ini? Dulu kata Pak Nizar itu kalau
nggak pernah lepas dari Pak Muzamil. Jadi kalau ada acara, Pak Nezar duduk di dekat Pak Muzamil yang bisa kontak mata dengan Pak Muzamil. Sehingga apa maunya Pak Muzamil cukup dengan mata aja. Gitu. Tidak tahu kita. Jadi nggak ada Pak Dubes itu, nggak ada. Apalagi nggak ada. Cukup gini aja. Gitu. Itu udah ketahuan. Maka posisi sekpim harus yang bisa dilihat oleh pimpinan bisa melihat dia bisa melihat pimpinan. Nanti Pak Izar cerita dulu Bu Muzamil itu sebagai istri Dubes ya, sampai mengatur orang-orang yang di dekatnya Pak Dubes, sampai mendandani. Artinya gini, itu pakaiannya nggak boleh begini, ini harus begini, itu begini. Itu karena semua kamera akan men-shoot Dubesnya, dan itu wajah Indonesia. Wajah Indonesia. Maka ini Pak Nezar bercerita itu bagaimana didikan Pak Muzamil dan itu luar biasa. Sekarang ini implementasi Pancajiwa, ini sedikit lagi. Pancajiwa pondok itu apa sih? Kan udah hafal semua kita kan, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. Ya, ini kan soal nilai-nilai sistem, bagaimana keikhlasan itu dalam sistem, bagaimana kesederhanaan itu masuk ke sistem, bagaimana kemandirian itu masuk ke sistem, kan begitu. Bukan sekedar nilai-nilai, tapi ini sistem kesederhanaan, sistem kemandirian, sistem ukhuwah Islamiyah. Berarti bagaimana ukhuwah Islamiyah itu sebagai nilai-nilai masuk ke kurikulum. Maka kurikulumnya harus apa? Mencerminkan ukhuwah Islamiyah. Diajarkanlah semua madhab, kelas 5, kelas 6, fikihnya, akidahnya, ya kan? Terus sholatnya kadang pakai kunut, kadang nggak pakai kunut, biasa aja, tergantung siapa imamnya, kan begitu. Jadi antara nilai ukhuwah Islamiyah dengan relate dengan kurikulum, relate dengan sistem pendidikan, sistem pengasuhan, sistem relate. Berikutnya apa? Sikap dan perilaku. Pak Nisa sudah sampaikan kemarin, kita nggak boleh nyelekutis, nggak boleh partisan, nggak boleh statement kita mengolok-olok lembaga atau mengolok-olok kelompok lain, itu harus jaga keteladanan. Sekarang keikhlasan itu apa sih? Sepi ing pamrih, rame ing gawe, semangat berbuat, memberi, berkhidmah, tidak transaksional, bersedia dievaluasi, itu keikhlasan itu. Orang kalau kamu salah gini nggak bisa dievaluasi, sulit, nggak terima dievaluasi, nggak ikhlas dia. Ikhlas itu termasuk sedia itu dievaluasi. Mengerahkan kemampuan puncak itu ikhlas. Totalitas dalam berjuang itu ikhlas, ya. Nah, kemudian tadi ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Terus qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, mudah-mudahan kita bukan cuma mukhlisin tapi mukhlasin. Ada bedanya mukhlisin dengan mukhlasin. Mukhlasin itu di atasnya mukhlisin. Jadi kakaknya mukhlisin namanya mukhlasin. Loh iya, coba kamu cari tafsirnya. Mukhlisin dengan mukhlasin itu beda, hanya beda kasrah dengan fathah aja. Itu secara nahwu beda, secara makna juga beda. Mukhlasin itu betul-betul sudah di makom yang paling tinggi dari ikhlas itu mukhlas, bukan mukhlis lagi. Mukhlis masih bisa di sini, mukhlas itu di atasnya lagi. Ibaratnya kalau mukhlas itu setan itu udah nggak bisa goda gitu. Kesederhanaan itu apa artinya? Bukan berarti pasif nerimo, tidak berarti miskin, proporsional, ya itu. Kemudian kemandirian ada 4 nih. Pertama kemandirian sistem lembaga. Kita ini mandiri, nggak di bawah partai, nggak di bawah ormas, nggak di bawah manapun. Kita mandiri di lembaga kita. Yang kedua, sistem pendidikannya mandiri. Ya KMI, SDM kita mandiri, nggak bergantung pada lembaga lain. Pendanaan kita juga mandiri. Jadi ada 4 kemandirian, unsur kemandirian itu. Ukhuwah Islamiyah tercermin dalam kurikulum, dalam kehidupan di asrama,
dalam interaksi santri, guru, kiai, dan antara pondok dengan masyarakat. Kita udah lakukan semua ini. Ukhuwah Islamiyah itu manifestasinya ada kognitif, berarti pelajaran, afektif, ya, keseharian, sikap perilaku, psikomotorik. Dalam apapun, dalam acara-acara segala macam nggak boleh itu menyinggung ormas, nggak boleh menyinggung ras. Dulu ada yang di Gundul ya, jadi apa namanya di hukum Pak Bidi ya, stand up comedy kan, stand up comedy lucu, orang ketawa semua, tapi rasis, menyinggung ras tertentu, melecehkan ras tertentu, nggak boleh, langsung tuh sanksi, supaya menjadi apa? Pelajaran. Kemudian apalagi kebebasan, ya, saya kira oke, itu kebebasan. Sekarang sedikit lagi implementasi pancajangka nih. Pancajangka itu apa sih? Pancajangka itu ya pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizianatullah, kesejahteraan keluarga. Pancajangka 3 strategi. Ada membangun SDM, membangun fisik, membangun networking. Ya. Jadi kalau kita pilah-pilah begini antara pancajangka dengan strategi itu. Pendidikan, pengajaran, kaderisasi, kesejahteraan keluarga, pergedungan. Ini membangun SDM ini. Ranahnya ini ranah membangun SDM. Pendidikan, pengajaran, kaderisasi, kesejahteraan keluarga ini ranahnya membangun SDM. Kalau pergedungan, pancajangka pergedungan, ini ranahnya membangun fisik. Khizianatullah ini ranahnya networking. Jadi sebetulnya pancajangka dan 3 strategi itu ya huwa-huwa. Hanya pancajangka itu landasan operasional, pancajiwa landasan ideal, 3 strategi itu pelaksanaan dari pancajawa dan pancajiwa dan pancajangka. Sekarang kaderisasi. Nah ini penting. Kaderisasi itu pertanyaan pertama adalah siapakah kader itu? Oh enggak, ini tadi udah ya? Oh ini belum. Pendidikan dan pengajaran sudah saya kira. Oke. Sekarang kaderisasi, siapakah kader itu? Ini pertanyaannya, jawabannya bisa banyak. Kader adalah anak saya. Betul. Jawaban kedua, kader adalah keluarga saya, keluarga besar saya. Betul. Tapi jawaban ketiga, kader adalah siapa saja yang mau ikut berjuang di pondok ini, baik itu dari anak saya, keluarga saya, atau bukan anak saya, bukan keluarga saya. Kita memilih yang mana? Ini jawabannya semua benar. Kita memilih yang ketiga. Jadi selesai. Man huwa kader di kita udah selesai. Jelas. Kalau kita dari awal kader adalah anak saya atau keluarga saya, Pak Anta, ya paling adanya saya Pak Anizar tok. Ini Pak Bisri bukan, siapa? Itu Pak Sultoni bukan, Ibrahim bukan. Atau saya perluas. Pak Anta bilang kader adalah keluarga besar saya. Berarti yang masuk saya Anizar, Fardana, Rahul. Firda. Siapa lagi di sini? Farid. Siapa lagi? Isda. Siapa lagi? Enggak ada. Hah? Subhi. Siapa lagi? Akmal, Haki. Ya udah selesai. Hanya berapa orang aja. Keluarga saya kok. Berarti Pak Hawin enggak masuk, Pak Ferry enggak masuk, Pak Tony enggak masuk. Tapi kan kita dari awal jelas kader adalah. Maka semua ini masuk dan semua available, semua mungkin menjadi kader kita. Ini clear and clean dari awal. Sehingga segini banyaknya Pak Teguh. Karena dari awal kita mendefinisikan kader itu bukan keluarga, bukan anak, tapi orang yang ikut berjuang. Kemudian rekrutmen kadernya gimana? Apakah orang yang lagi jalan, sini, mau nggak kamu kader? Nggak bisa gitu. Di kita, cara merekrut kader pun ada tahapannya. Uji dulu, sekolahnya harus di mana, ya. Kemudian
Setelah mengalami berujiah, dilihat, diamati, oke, ya, dia kader. Enggak ini. Nanti dulu kita uji lagi, kan gitu. Nanti bagaimana mekanismenya? Semua jelas ada tahapannya. Terus sistem kaderisasinya bagaimana? Tadi ada 5 profil tadi. Kemudian pendanaannya gimana? Ini yang mendanai kader sekolah, kader rehla, kader ini, dari mana dananya? Kemudian memetakan kaderisasi sedemikian banyaknya gimana? Di kita kan udah selesai konsep-konsep itu. Nggak lagi mana ya, nanti gimana ya, nanti kalau kita nyekolahkan 10 orang, dananya dari mana ya? Kita kan udah selesai dari awal. Memang sudah di awal diancang, ada lazis, ada wakaf, sadar betul. Lembaga ZISWAP itu didirikan bersamaan dengan pondok ini berdiri. Karena kita sadar itu adalah 2 instrumen yang akan membackup kita di kemudian hari. Dan nyatanya benar. Kan ada lembaga-lembaga yang setelah sekian tahun belum punya lazis kan, baru sekarang tengok gimana caranya bikin lazis. Nggak apa-apa. Better late than never. Bahasa Inggris betul nggak? Saya kalau bahasa Inggris di tasih, benar nggak ini? Saya gini-gini kan pernah ke Inggris juga Pak Betul nih. Ke Amerika juga ada pernah kan? Ya kan di sana bahasa Inggris ya. Pemetaan potensi kader, ya udah yang setelah kita lakukan sekarang kan itu. Pemetaannya ini dari profilingnya ke siapa akademisi, siapa public figurnya, siapa manajernya, udah mulai. Pembidangan kompetensinya, ini MIPA, ini Dirasah Islamiyah, ini apa, udah jelas itu. Kemudian rasio jumlah, ini yang sedang kita hitung. Maka lagi kita bikin peta. Sebetulnya berapa sih? Jangan kebanyakan, tapi jangan kurang. Pas saja. Pembinaannya gimana? Kan tiap saat kita ada departemen SDM, terus memberdayakan kader dan seterusnya. Nah ini Al-Insan Sumal Bunyan. Sekarang kalau kita bicara pemetaan kompetensi ya, bukan profil tapi kompetensi. Bedanya profil dengan profil itu. Kalau profil tadi 6 tadi, ini kompetensi. Apa sih yang dibutuhkan kompetensi kader di sini dari sisi kognitif? 1 Islamic Studies. 2 manajemen pendidikan, 3 psikologi, 4 bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, MIPA dan sains. Kemudian diperlukan juga foreign language studies, mungkin bahasa Mandarin Pak Bisri atau bahasa apa di situ nanti pilihan kita. Manajemen SDM, teknik informatika, desain grafis, komunikasi dan media, keperawatan, kedokteran, farmasi dan apoteker, akuntansi, ekonomi, bisnis dan marketing, agribisnis, teknik sipil, arsitektur, manajemen aset. Ada lagi yang kurang? Barangkali mikir saya kurang, tambahkan sendiri. Tapi kira-kira ini yang ada di pikiran kita. Sakjane pondok iki kabeh dari ujung ke ujung ini yang dibutuhkan. Aku butuh apa sih? Iki yang kita butuhkan. Nah, saya mau tugaskan Pak Bisri, daftar ini dibikin peta. Udah ada berapa yang Islamic Studies, berapa yang pendidikan manajemen, berapa yang psikologi, berapa yang bahasa Arab, dibuat yang S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, tahun berapa akan S3. Jadi kita punya gini, tahun 2000 misalnya, 35 kita sudah punya perguruan tinggi dan ada prodi psikologi, berarti butuh 5 master psikologi. Sekarang ada berapa? Oh ada 3, kurang 2. 2 itu berarti kalau untuk sampai S2 psikologi butuh 8 tahun. 8 tahun tuh hitung mundur aja. Berarti tahun depan udah ada yang masuk psikologi. Kan begitu. Itu namanya peta. Desain grafis, media, kedokteran, keperawatan. Ini yang kita butuhkan. Nanti akan ketemu rasionya. Nah, semua ini konsepnya adalah kader bani, kader bina. Tadi kan definisi kader kan anak saya, keluarga saya, dan bukan anak saya, bukan keluarga saya. Ini bani dan bina. Kalau bani itu ya anak saya, keluarga saya, itu bani. Keluarga pendiri. Kalau bina, siapa saja. Ini di sini banyak bani apa banyak bina? Banyak bina. Di Gontor tuh banyak bani apa banyak bina? Ya banyak bina. Jadi pondok ini akan tumbuh karena kita membuka peluang kader bina. Dan semua punya kesempatan yang sama.
untuk tumbuh dan berkembang. Lalu ada kader mu'abad, kader mu'akot. Pak Bisri ini kader mu'akotnya Gontor. Karena menjadi guru di Gontor 6 tahun berarti 5 tahun. Jadi Pak Bisri itu from mu'akot Gontor to mu'abad Tazaka. Ya kan? Dulu, Fardana sama nikah sama masuk sini duluan mana kamu? Duluan nikahnya ya? Yang duluan kesini kemudian nikah siapa? Rahul? Kamu kan? Istrimu mana istrimu? Hah? Nggak ikut? Ya, siapa istrimu? Lida. Lida itu from Bina to Bani. Ya kan? Karena musyawarah. Ya, coba siapa yang dulu sama-sama ustadz dan ustadzah kemudian menjadi warga saya, sama-sama di sini, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah ini pergedungan. Pergedungan itu status lahan, luas lahan, master plan-nya, konsep pembangunannya kayak apa, konsep pemeliharaannya kayak apa, pendanaannya bagaimana, SDM-nya seperti apa, material seperti apa, kan kita udah jelas semua. Kan ada nggak pakai material yang biasa-biasa di sini? Nggak ada kan? Ada nggak yang bangunan yang sini dibangun asal-asalan? Nggak ada kan? Ada nggak di sini Pak Edi yang tank lembeh gitu? Nggak ada kan? Tak marahin terus. Kenapa? Itu kan sudah konsep. Fungsinya, kita bicara fungsi, kita bicara kualitas, kita bicara efisiensi, kita bicara artistiknya, kita bicara akuntabilitasnya. Lalu khisanatullah nih yang terakhir. Ini ada 5 sumber dana dan 9 pembiayaan. Jadi sumber dana kita ini 1 dari saudara santri, 2 dari ZIS, 3 dari wakaf, 4 dari usaha produktif, 5 dari hibah, 6 dari pinjaman atau wakaf uang berjangka. Tapi uang itu dikeluarkan untuk 1, operasional pendidikan dan pengajaran, untuk makan minum, untuk operasional rutin, untuk sarpras, untuk kesejahteraan guru, untuk pengembangan SDM guru, untuk pengembangan networking, untuk pembinaan masyarakat, dan untuk pengembangan kelembagaan. Jadi ada 6 pintu masuk dan 9 pintu keluar. Sekarang bagaimana pemetaannya? Begini pemetaannya. Operasional pendidikan dan pengajaran. Dari mana sumbernya? Dari uang santri. Memang uang santri itu digunakan untuk itu. Kalau nggak cukup, baru tambahkan dari unit usaha. Biaya makan minum, dari mana uangnya? Memang dari uang santri. Santri memang uangnya bayar untuk itu. Operasional rutin dari mana? Yang dari santri. Tapi begitu masuk ke sarpras, dari mana? Santri nggak lagi. Uang santri itu hanya bisa dipakai di 3. Operasional pendidikan pengajaran, biaya makan minum, operasional rutin. Begitu masuk ke sarpras, maka sumber primernya adalah wakaf. Kesejahteraan guru. Ada berapa guru kita? 143. Tiap bulan itu untuk kesejahteraan guru 200 juta. 200 peng rolas piro? 2 juta santri bayar piro bulan? 900. Jadi komponen 1 aja udah nggak cukup, jelas udah nggak cukup itu. Maka kalau tidak ada tasko, tidak ada ini, mau gimana kesejahteraan guru kita? Ini aja menurut saya masih nggak ideal, belum ideal ini. Bayangkan kalau nggak ada instrumen itu, mau dari mana? Maka saya yang aneh dan nggak logis, dan saya nggak bisa berpikir kalau ada ustadz atau sayyidat belanjanya nggak tasko, tasko ada, nggak ngerti saya. Nah, ada nggak ibu-ibu? Hah? Masih? Ya saya nggak ngerti. Kalau ada sayyidat ning ngarepe ono tasko, belanjanya nggak di tasko, padahal tasko ada, saya nggak paham logika apa yang dipakai. Padahal duit itu nggak kemana-mana. Lari ke saya? Tidak. Lari ke Amin? Tidak. Larinya kemana? Ya ke kita semua. Jelas?
Maka saya juga nggak paham kalau ada wali santri tidak beli di tasku, pada tasku ada, nggak ngerti saya. Nah itu ya, jelas ya. Apalagi pengembangan SDM guru, berapa uang yang kamu gunakan untuk beasiswa guru yang sekarang lagi kuliah itu? 2,6 bagi 100. Andai kata semua itu direkap, ini 9 komponen ini dibagi 900. Tadi kan 5 juta kan? Bakap. Terus untuk kesejahteraan guru berapa tadi? 2,6. Berarti piro? 7 juta toh? Tambah lagi mau piro? Kesejahteraan guru, ya kan? Direkap. Kuwi santri kudune setiap bulan bayar SPP dan uang makan itu 5 juta atau lebih 5 juta. Baru enggak usah ada wakaf, enggak usah ada ZIS, enggak usah punya tasko. Selesai. Duduk manis. Jelas semuanya? Nah, kayak gini nih. Good and bad, ya. Kalau good itu harusnya santri lebih kecil bayarannya. Dan sekarang alhamdulillah hitungan kasar sementara santri kan di antara 38, 40%. Jadi yang 60% itu sebenarnya subsidi. Dan semakin hari subsidinya akan semakin besar sehingga semakin jadi subsidinya yang dinaikin, jangan dinaik. Apalagi musim begini naikkan, Masya Allah. Bahkan bukan itu, sudah nggak naik 5 tahun, saya masih panggil, mana menu pedapur? Upgrade. Kan tiap tahun upgrade kan, Amin? Naik terus kan tiap tahun kan? Jadi menu tahun ini dapur dengan tahun sebelumnya beda, dengan tahun sebelumnya lagi beda. Tahun ini seolah kata upgrade lagi kok. Jadi kita berpikirnya itu malah tak naikkan menunya kok, bukan naikkan pembayarannya. Itu yang dipikirkan, yang ada di otak kita itu. Paham semuanya? Nah inilah kenapa Ziswapnya harus terus jalan. Itulah kenapa unit usahanya terus besar. Nah terus kesejahteraan keluarga. Siapa yang disebut keluarga itu? Keluarganya Pak Anang, Pak Anizar, atau Pak Anta, atau Pak Teguh. Ini tidak, keluarga pondok, bukan keluarga person. Jadi yang dimaksud kesejahteraan keluarga adalah keluarga pondok, bukan keluarganya Pak Anang. Kalau kita nyebutnya keluarga pondok, keluarga Pak Anang masuk, keluarganya Pak Anizar masuk, keluarganya Pak Bisri masuk, keluarganya antum semua masuk. Jadi definisi keluarganya kita udah clear. Kita punya definisi siapakah keluarga yang dimaksud kesejahteraan keluarga siapa? Keluarga pondok, clear sudah. Apa saja? Pangan, papan, sandang, ya. Terus pembinaan keluarganya seperti apa? Kaderisasi keluarganya bagaimana? Tata nilainya, kode etiknya, reward and punishment. Nah, ini semua ini. Ya. Baik, saya kira itu tadi ada good to great, implementasi panca jiwa, panca jangka dan seterusnya. Saya kira itu aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.